Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Maesari dari kelas 1 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari kata Yunani, manos yang berarti satu dan polis yang berarti menjual. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu pada harga pasar ini adalah seorang penjual atau yang sering disebut sebagai price maker. Seorang monopolis yang dapat menaikkan atau menurunkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksinya. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka harga barang akan semakin naik, begitupun sebaliknya. Namun, penjual juga mempunyai suatu batasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal atau terlalu tinggi, orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari barang pengganti atau bahkan membuat barang substitusi tersebut. Adapun ciri-ciri monopoli diantaranya adalah 1. Pasar monopoli terdiri dari industri yang terdiri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai komoditas yang mirip. Yang ketiga, tidak dimungkinkannya perusahaan-perusahaan lain untuk masuk. Yang keempat, satu-satunya perusahaan yang menentukan harga. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Nah, untuk contoh kasus pasar monopoli di Indonesia adalah PT Pertamina salah satunya. PT Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan minyak nasional dan sekaligus pendistribusi tunggal untuk memenuhi kebutuhan minyak Indonesia. Oleh karena itu, PT Pertamina memenuhi kebutuhan minyak di Indonesia. Oleh karena itu, PT Pertamina termasuk dalam jenis monopoli murni karena penjual dan produksi tunggal, produksi yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT Pertamina adalah salah satunya terjadinya krisis minyak yang diakibatkan oleh PT Pertamina karena menaikkan harga bahan bakar minyak premium di semua wilayah pada tahun 2009. PT Pertamina pun melakukan kesalahan menaikkan harga bahan bakar minyak premium, tetapi masih banyak daerah-daerah terpencil yang kebutuhan minyaknya tidak terpenuhi dan sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak. Ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat dari kalangan bawah hingga atas, dan investor pun enggan untuk berinvestasi. Kesimpulan dari contoh tersebut, salah satunya dapat disimpulkan bahwa PT Perusahaan Tambang Minyak Negara telah melakukan tindakan monopoli yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk saran dari contoh tersebut, seharusnya pemerintah turun tangan langsung masalah yang dihadapi dengan memperbaiki kinerja PT Pertamina saat ini. Agar pemerataan bahan bakar minyak merata hingga ke pelosok daerah yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat pun membaik dan pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang minyak. Tetapi, pemerintah harus mengontrol dan membatasi secara tegas investor tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.